Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusantara, saat ini saya berada di pusat kota Kabupaten Kelungkung, salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Pada abad ke-16, Kelungkung merupakan pusat pemerintahan dan seni budaya di Bali. Pagi ini Jalan-Jalan Islami mengajak pemirsa ke salah satu desa di Kabupaten Kelungkung yang merupakan titik awal berkembangnya agama Islam di Bali. Banyak peninggalan yang masih terawat dengan baik di sana. Pemirsa, mari ikuti saya menuju ke Desa Kampung Gel-Gel. Desa Kampung Gel-Gel terletak di tengah-tengah Desa Gel-Gel. Desa Kampung Gel-Gel tepatnya berada di antara Banjar Pegatepan di sebelah barat dan Banjar Minggir di sebelah timur. Kemudian berbatasan dengan Desa Kamasan di sebelah utara dan Banjar Subak Yehwo di sebelah selatan. Desa ini juga merupakan desa istimewa yang diberikan oleh Raja Kelungkung yang dapat mengurus administrasinya sendiri oleh seorang kepala desa atau perbekal. Sekarang jumlah penduduknya tercatat 1040 jiwa yang menempati wilayah seluas 8,5 hektar. Mereka dahulu hidup sebagai petani, pemelihara kuda, dan dokar. Tetapi, seiring perkembangan pariwisata di Bali, sebagian besar mereka beralih ke usaha konveksi, seperti pakaian jadi dan penyuplai pasar Suni Sukawati, Sanur, Kuta, Tanah Lot, dan Pulau Lombok. Sedangkan yang lain berusaha di bidang jasa, makanan jadi, makanan tradisional, dan bertani. Uang tali. Desa ini tidak jauh dari pusat kota Kelungkung, kurang lebih 3 km ke arah selatan. Untuk menuju ke Desa Kampung Gel-Gel ini dapat menggunakan transportasi umum atau angkutan kota, dokar, dan kendaraan pribadi. Nah pemirsa, saat ini kita sudah berada di Desa Gel-Gel. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan komunitas Islam di Kampung Gel-Gel ini, mari kita ikuti cerita dari Penglingsir Puri Kelungkung berikut ini. Seperti kita ketahui bahwa umat Islam yang di Kelungkung ini sangat terkait dengan Puri Kelungkung. Ya, kalau kita lihat sejarah pada sekitar tahun 1400-an itu, bahwa bagaimana kerajaan di Bali pada saat itu adalah di Gel-Gel di sini. Pada saat itu beliau mendapatkan undangan ke Jawa, ke Madura itu. Ada suatu upacara di Madura, dan beliau mampir ke Jawa, ke Majapahit. Pada saat itu memang mulai sudah kerajaan Majapahit mulai agak berkurang, mundur. Dan pada saat beliau pulang ke Bali, pada saat itulah beliau membawa umat Muslim sebanyak kira-kira 40 orang. Nah itulah yang beliau letakkan di sini, di Kampung Gel-Gel. Karena kerajaan ini adalah letaknya adalah di sebelah, ya. Sebelah. Beliau meletakkan di sini, dibuatkan semua masjid dan juga setre dan kuburan untuk umat Muslim semua. Jadi artinya bahwa Puri Kelungkung seperti saya saat ini adalah keturunan beliau raja di Gel-Gel. Hubungannya dengan masyarakat di sini adalah sangat erat, tidak bisa lepas. Pada zaman dahulu, bagaimana kegiatan kita di Puri, di kerajaan, tidak lepas dengan masyarakat umat di sini. Termasuk demikian, apapun yang dikerjakan oleh umat Islam kita di sini juga menyampaikan pada kita.
Sehingga hubungan yang sangat baik ini juga sampai sekarang. Dan kami sering mengatakan kepada umat muslim di sini bahwa Anda itu adalah orang Bali dan saya pun dari Jawa ke Bali. Nah, ini yang kita inginkan supaya selanjutnya marilah ke hubungan ini yang harus kita perkuat, karena segala sesuatu sudah ada satu hubungan yang baik, tidak akan ada satu masalah. Satu-satunya peninggalan berupa rumah ibadah umat Islam di gel-gel generasi pertama yang dapat kita saksikan ini adalah Masjid Nurul Huda yang berukuran 18 kali 24 meter ini, terletak di pinggir Jalan Raya Gaduh. Bangunan masjid ini tidak menampakkan ciri-ciri rumah ibadah di masa lampau. Dari bentuk bangunan maupun penggunaan materialnya menunjukkan sosok bangunan di masa sekarang. Meskipun di bagian tertentu masih nampak ornamen Balinya sebagai wujud perpaduan seni. Masjid dua lantai yang menjadi bukti sejarah di masa silam ini berulang kali telah dipugar oleh masyarakat setempat, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berkembang. Sehingga bagi siapapun yang melihatnya terasa sulit untuk mempertemukan antara cerita masa lalu dengan realitasnya sekarang, terkecuali mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh masyarakat setempat atau para mantan kepala desa. Keberadaan luas masjid pada waktu dulu sebelum direnovasi seperti sekarang ini itu sekitar 18 kali 24 gitu.
Nah kemudian sekarang yang diperluas itu serambinya. Jadi kedudukan masjid seperti sekarang ini itu sebenarnya tetap seperti itu. Nah ini tidak terlepas daripada Puri. Puri yang pada waktu itu memberikan tempat terutama masjid ini dan sekaligus fasilitas masjidnya serta biaya pendiriannya. Ya alhamdulillah mengenai soal air ini sebenarnya kalau menurut aturannya di sawah oleh penyoroh itu semua harus membayar yang disebut pengaut. Ya, itu istilah pengaut, pembayaran daripada air di kali itu dinaikkan kepada sawah untuk menghasilkan ini itu disebut pengaut. Nah kemudian oleh penyoroh dan seke anggota sawah ini dan oleh Sedana Agung pada waktu itu termasuk prioritas pemikiran dari Puri, pertimbangan dari Puri dan loyalitas dari Puri pula tidak memberikan untuk sampai air itu supaya dibayar. Jadi akhirnya air itu sampai sekarang ini mengalir dari kali di masjid itu tetap mengalir dengan tidak dipungut biaya. Mengenai karakter masjid, sebenarnya itu tetap keberadaannya. Contohnya seperti ukiran-ukiran yang awal itu masih sampai sekarang, yang diantara lain seperti yang berada di tingkat 2, bentuk daripada pertanda masjid ini yang merupakan satu pertanda daripada masjid itu masih utuh, kayu-kayunya yang dahulu yang terukir. Kemudian pintu dari menara itu masih, yang lebih-lebih lagi yang paling dominan sekarang ini adalah mimbar masjid yang dipakai tempat berkhutbah setiap Jumat. Bahwa inilah alamat peringatan tanggal mendirikan mimbar ini sudah selesai pada hari Senin bulan Ramadan tahun 1880 Masehi atau tanggal 27 Hijriah Nabi Muhammad SAW. Sejak dulu, komunitas Muslim asal desa Kampung Gel-Gel telah menyebar ke berbagai tempat di seputar Kabupaten Klungkung, antara lain Kampung Lebah, Kampung Jawa, dan Kampung Kusambe.
keberadaan sekolah pun seperti Pusat PAUD Nurul Huda, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Pesantren Nurul Huda, Ponpes Putri Diponegoro, dan Ponpes Nurul Mustafa di Desa Kampung Gel-Gel ikut andil besar mengubah masyarakat setempat lebih terbuka terhadap penduduk pendatang. Baru sekitar 10 tahun ini perkembangan sudah terjadi. Memang dari dulu itu sampai 10 tahun kemarin itu tetap penduduk asli. Nah sekarang dengan pertimbangan karena memang kita memang harus membuka diri dan artian sudah banyak penduduk datang masuk. Dalam artian kita mempunyai sekolah madrasah yang memerlukan murid sehingga mau tidak mau orang luar itu harus masuk ke sini sehingga mencapai daripada ketentuan bahwa sekolah harus mempunyai murid sekian sehingga banyak yang dari luar masuk ke MIN Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di Kampung Gel-Gel. Nah sekarang dengan jumlah yang 308 KK ini memang secara jumlah memang sedikit, namun itu sudah ada perkembangan keluar baik melalui pernikahan, dia keluar sampai ke Kampung Lebah, kemudian juga ada yang ke Denpasar, ada juga ke Jawa dan bahkan juga ke Lombok. Nah dasar daripada permindahan ini selain karena perkawinan juga terjadi pada tahun 63 di mana Gunung Agung meletus. Nah, ada warga yang merantau ke Denpasar dalam rangka satu menyelamatkan diri dan sekaligus mencari mata pencaharian di Denpasar.